Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Balik lagi bersama aku Mustika Sari di channel kesayangan kita, Mustika Sari Abdul Muiz. Nah, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya untuk mendukung konten videoku ini. Oke ya guys, aku hitung 1, 2, 3. Ayo guys, dukung channel ini dengan mengklik Mustika Sari Abdul Muiz subscribe. Subscribe itu gratis loh. Ayo tunggu apa lagi? Sekarang juga klik ya. Nah, konten hari ini kita akan membahas tentang kanker tiroid. Ada yang tahu dengan kanker tiroid? Nah, kalau kalian yang belum tahu, simak terus ya video aku. Ini dia guys ya penjelasan. Ini ya guys, penjelasan oleh dokter mengenai kanker tiroid. Kanker tiroid adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Kanker tiroid akan menyebabkan pertumbuhan sel-sel di kelenjar tiroid menjadi tidak terkendali. Salah satu penyakit tiroid yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker tiroid adalah penyakit gondok. Nah, hati-hati dengan penyakit gondok itu ya guys. Kalau penyebab kanker tiroid itu masih belum diketahui ya, benar banget, karena aku kemarin juga konsultasi, kenapa ya kok dari mana penyebabnya kanker tiroid ini. Dokter nggak ada ngomong apa-apa sih. Dia malahan sibuk ini aja, apa, pengobatan aja gitu, gak ada dia bilang kanker tiroid itu terjadi karena apa gitu ya. Oke guys, itu dulu, itu aja sih ya penjelasan pengertian tentang kanker tiroid. Kalau aku ini survivor kanker tiroid. Nah, jadi awal mulanya itu aku lagi cita-cita dengan mamaku. Nah, mamaku heran kok ada yang aneh ya di leher aku, ada yang benjol gitu kan. Ini kenapa ya? Terus aku berkaca. Nah, setelah aku berkaca aku juga lihat, iya ya, di leher aku kok ada benjolan ya, pas nih dekat jakun gini ya kan. Dia nggak segede gondok gitu ya guys. Dia udah langsung aja aku bawa ke dokter umum. Aku temuin dokter umum, kemudian dokter umum langganan aku. Kemudian dokter umum ini bilang, oh nggak bisa di sini, kamu harus ke spesialis penyakit dalam. Oke deh dok. Oh berarti ini apa, iya kalau kasusnya seperti ini ya, harus ke spesialis penyakit dalam. Nah, yaudah kalau kayak gitu dok, recommended di mana dokter yang bagus, dokter spesialis penyakit dalam yang bagus menurut dokter. Ya udah, kemudian dokter merekomended spesialis penyakit dalam yang dia kenal. Kemudian aku pergi ke sana. Setelah aku pergi ke sana, kemudian dokter spesialis penyakit dalam memeriksa leher aku. Dan terus dia nanya-nanya keluhannya apa aja. Aku bilang sebelumnya aku ini ada flu, batuk, demam gitu. Terus aku juga bilang aku suka menggigil nggak jelas gitu. Di saat aku mandi sore, mandinya nggak terlalu maghrib, kira-kira jam 5, masih masih jam 5 sore, masih hari-hari masih hangat, atau pokoknya paling lama jam 5, atau kalau paling cepat aku bak dasar aku udah mandi gitu. Nah itu aku heran tuh, air masih hangat-hangat gitu kan, kok bisa menggigil gak jelas gini. Ya udah, terus yang ketiga dokter juga nanya ada penurunan berat badan drastis nggak katanya. Ya aku bilang aja aku nggak pernah sih turun berat badan sampai 10 kilo, nggak. Kan pas saat itu memang iya, biasanya normal aku berat badan aku 42 kilo. Nah pas di saat itu 37 kilo, ya Allah itu aku kurusnya gitu. Kurang gizi kali kata ya dokter spesialis penyakit dalam. Jadi dari itu ya udah, kita bawa aja dulu ke labor ya, katanya kita cek dulu hormon hormon tiroid kamu apakah normal gitu. Kemudian dokter mungkin karena kerjasamanya dengan labor Prodia, jadi dokter menyuruh aku ke labor Prodia. Oke, langsung ya segera ke sana, nanti kalau udah keluar hasilnya langsung ke sini gitu kata dokter. Oke, besoknya aku langsung ke labor Prodia. Di sana pengambilan darah, ngambilnya pagi, terus siang hasilnya udah keluar.
Kemudian setelah siangnya aku ambil, udah keluar tuh, kemudian aku datang lagi ke spesialis penyakit dalam sorenya, karena praktek dokter spesialis penyakit dalam ini dari jam 5 sore. Tapi sih mulainya kadang kalau cepat udah siap ba'da maghrib baru dokternya masuk gitu. Kebetulan pas saat itu cepat gitu, cepat mulainya gitu, cepat mulainya dokternya praktek. Terus dibacakanlah hasil itu. Kemudian dia bilang, oh kalau kamu nih hormonnya, semua hormon yang di tiroid kamu nih normal, berarti kita harus ke dokter patologi anatomi untuk melihat kandungan cairan apa yang ada di leher kamu itu, katanya. Oke, kemudian dokter merekomended dokter patologi anatomi ya yang terbaik menurut dia, mungkin kerjasama juga yang kenalan dia gitu kan. Nanti kalau udah dari sini kamu balik lagi ya ke tempat saya biar kita pokoknya hasilnya apapun itu hasilnya kita obati, kita segera obati, nggak usah diundur-undur, biar lebih cepat lebih baik gitu sih kata dokternya. Oke, aku jadi semangat. Setelah itu aku pergi ke dokter patologi anatomi. Dokter mengambil sampel cairan yang ada di leher ini dengan menggunakan suntikan dengan jarum yang kecil, kata dokter sih untuk balita. Kerjaan dokter itu sangat rapi, jadi nggak, pokoknya dia dokter itu bisa membawa aku rileks, jadi aku nggak tegang gitu saat pengambilan sampel di leher ini, karena terus yang diambil di bagian tempat yang sakit ini gitu. Alhamdulillah berhasil. Setelah berhasil pengambilan sampel, kemudian dokter bilang 4 hari atau 3 atau 4 hari hasilnya akan kita kabarin ya. Setelah itu aku berapa hari kemudian aku menunggu hasil, dan dapatlah berita SMS adminnya dari dokter spesialis PA itu kalau hasil aku sudah keluar. Kemudian aku segera pergi ke sana. Setelah aku ke sana itu sore-sorenya aku langsung balik lagi ke dokter spesialis penyakit dalam untuk membawa hasil dari dokter patologi anatomi. Kemudian itu sambilan aku istirahat, nunggu sholat maghrib, sekalian nunggu praktek dokter spesialis penyakit dalam. Aku baca hasilnya, ya Allah ya Tuhan, aku kaget seakan-akan ada petir di siang bolong. Aku membaca hasil labor dari dari ini tadi, dari pengujian sampel tadi, bahwa vonis tumor ganas. Ya Allah ya Tuhan guys, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aku kena sakit ini gitu. Ya Allah ya Tuhan, kenapa ya ini ya, aku tidak merasakan kesakitan yang begitu parah, kok tiba-tiba divonis tumor ganas gitu. Antara tercengang dengan apa sampai aku nggak nafsu makan saat itu. Tapi ya udah, aku harus semangat, aku harus berobat. Kemudian aku langsung pergi lagi pas waktunya dokter spesialis penyakit dalam praktek, aku langsung ke sana. Terus aku beri hasil labor tadi ke dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian spesialis penyakit dalam bilang, vonis ya kamu kena tumor ganas. Terus dok gimana baiknya, aku bilang ya udah kita pergi dulu ya kita rujuk ke dokter bedah onkologi. Dokter bedah onkologi itu dokter bedah yang spesialis menangani penyakit kanker loh gitu, induknya penyakit gitu, segala penyakit kanker payudara, penyakit kanker rahim gitu. Nah dokter inilah yang menanganinya. Dia dokter senior di Pekanbaru di Provinsi Riau, konsultan juga gitu. Jadi dokter spesialis penyakit dalam aku ini merekomend sama dokter ini. Kemudian dia bilang cari aja gitu praktek dokter ini, pokoknya kamu tetap semangat, nggak usah khawatir, nggak usah stres, selagi bisa kita obati gitu, ikutin aja gitu apa kata dokternya ya, katanya gitu. Ya karena support dari dokter itu aku jadi semangat. Terus aku besoknya aku cari gitu jadwal dokter spesialis bedah onkologi ini. Terus aku cari di rumah sakit swasta, karena di saat itu
cuma ada di rumah sakit swasta ya, yang setiap hari Senin sampai hari Jumat jadwalnya. Sementara di rumah sakit umum daerah Pekanbaru cuma dalam seminggu tuh cuma 2 kali, jadi nggak ketemu. Takutnya makin lama gitu kalau aku menunggu jadwalnya di rumah sakit umum daerah Provinsi Riau. Nah, setelah aku dapat jadwal dokter, aku kemudian daftar di rumah sakit umum swasta tersebut. Kemudian setelah mendaftar, aku ketemu dengan dokter spesialis onkologinya yang udah direkomended dari dokter spesialis penyakit dalam. Dan dokter langsung memeriksa. Kalau dokter ini dia tidak berani dia memvonis aku kalau aku ini kena tumor ganas. Jadi dia bilang ya ini memang harus dioperasi. Nah, nanti kalau untuk masalah tumor ganas atau tidaknya kita cek dulu, katanya kita angkat dulu. Kita kan punya kelenjar tiroidnya ada dua, kiri dan kanan. Nah, kalau kita angkat dulu sebelah kiri, jika sebelah kiri ini memang terbukti ada keganasannya, maka sebelah kanannya harus kita angkat, katanya gitu. Itu sih kata dokternya. Nah, terus dokter juga mewanti-wanti gitu, kalau misalnya aku operasi tiroid ini, aku akan mengalami tremor. Terus aku juga ya makan obat seumur hidup. Nah, itu keputusan bagaikan buah si malakama ya guys. Kalau nggak dioperasi makin berbahaya. Kalau dioperasi ya itu dulu lagi konsekuensinya harus makan obat seumur hidup. Ya udah, apa baiknya aja, aku bilang gitu. Oke, katanya gitu. Kemudian karena dokter sebenarnya langsung pada saat itu kalau di rumah sakit swasta aku udah bisa langsung operasi, tapi aku nggak punya biaya gitu kan, namanya di rumah sakit swasta gitu. Ya udah, kapan mau operasinya gitu, kata dokter. Nanti aja dok, aku bilang kayak gitu. Oke, yang penting itu aku butuh keterangan dari konsultasi dari dokter spesialis penyakit onkologi nih, apa tindak lanjutnya berikutnya. Itu aja sih, karena udah jelas disuruh operasi. Ya udah, besoknya aku langsung bikin BPJS gitu. Kenapa guys, gila, untuk konsultasi aja dan cek labor aja berapa dokter itu duit aku juga udah habis 2 juta. Nah, belum biaya operasi lagi, udah berapa biaya gitu kan, karena aku nggak mau menyusahi orang tuaku. Jadi aku ngurus BPJS, alhamdulillah dimudahkan semua. Terus aku mendaftar ke rumah sakit umum daerah Pekanbaru, alhamdulillahnya dimudahkan semua. Yang aturannya aku mengantri 1 bulan untuk mendapatkan jadwal operasi, Allah mudahkan lagi, 1 minggu aku udah dapat jadwalnya. Kemudian di hari hanya aku operasi, aku minta doa sama mamaku. Pertama sih untuk melakukan operasi itu mamaku juga ini memberi masukan, yakin mau operasi, siap, katanya gitu. Enggak, coba dulu ke dokter-dokter lain, ke rumah sakit lain, atau coba cek di Malaka. Ya aku pikir sedangkan aku aja udah berapa dokter yang aku temui gitu menyarankan untuk operasi, berarti kalau misalnya aku ketemu dokter yang lain, ke rumah sakit yang lain, tetap sama aja kan, pasti disuruh operasi juga. Maupun aku pergi ke Malaka pasti juga itu juga sarannya gitu kan. Ya udah, mendingan aku di Indonesia aja aku berobatnya. Ya udah, kata mamaku, kalau udah siap ya udah lakukan aja, pokoknya kalau udah itu kata dokter dan itu yang terbaik kata mamaku, ya udah lakukan gitu. Dan alhamdulillah dengan berdoa, dengan bismillah, aku ikutin aja langkah ini, aku operasi. Dan alhamdulillahnya dimudahkan, diselamatkan, dilancarkan. Alhamdulillah senangnya gitu, dipermudah gitu, operasinya berjalan dengan lancar. Aku masih hidup sampai hari ini gitu. Allah mudahkan, Allah sehatkan aku gitu, Allah beri kesempatan aku untuk bisa bernapas, untuk bisa berkarya, untuk bisa beraktivitas gitu kan. Itu udah rasa syukur yang paling mendalam kepada aku. Nah, jadi buat teman-teman yang punya penyakit, yang ada benjolan atau apapun itu, kan nggak usah stres, nggak usah mengeluhkan takdir, nggak usah ditangisi gitu dengan keadaan, karena itu nggak akan mengubah takdir gitu. Karena gini ya, itu tandanya Allah itu memberikan ujian kepada hambanya, tandanya Allah itu sayang sama kita. Mungkin dari cobaan yang diberi ini juga menguburkan dosa-dosa kita, betapa sayangnya Allah sama kita. Jadi kita harus husnuzon, berprasangka baiklah kita kepada Allah. Itulah takdir yang terbaik. Pokoknya harus tetap semangat, positive thinking gitu, karena yang menyehatkan kita itu diri kita, bukan dokter, bukan obat, tapi diri kita, semangat kita.
rasa bahagia kita, rasa kesenangan kita, rasa cinta kita kepada diri kita sendiri. Itu sih sebenarnya inti dari kita sehat itu. Jadi guys, pokoknya kalau udah diuji dengan apapun itu, dengan penyakit, dengan kehilangan seseorang yang kita cintai gitu, syukuri aja, kuatkan aja, tawakal aja gitu. Memang sih berat, tapi gimana, kita mengeluh, kita nangis nggak merubah keadaan gitu. Jadi seharusnya kalau aku sih gitu ya, alhamdulillahnya setelah aku operasi, aku langsung bawa sholat taubat. Aku benar-benar taubat nasuha, mungkin dosaku terlalu banyak gitu ya. Pokoknya sekalian juga aku bersyukur karena Allah memberikan aku kesempatan hidup gitu. Itu sih yang apa, pokoknya harus tetap semangat, tetap ceria, tetap positive thinking gitu, tetaplah berkarya. Itu sih masukan dari aku buat teman-teman yang sedang menghadapi cobaan. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita gitu ya. Pokoknya jangan sia-siakan kesempatan ujian yang Allah berikan ini kepada kita, karena orang-orang yang diberi ujian itu adalah orang-orang yang bisa, orang-orang yang mampu gitu menghadapi cobaan ini, karena kita yang mampu menghadapinya, bukan orang lain. Itu sih, mudah-mudahan masukan ini bermanfaat ya buat kalian-kalian semua yang menghadapi cobaan. Oh ya guys, aku pengobatan dari tiroid ini ada beberapa macam. Yang pastinya kalau orang udah kena tiroid ini, pembengkakan di leher ini, yang pastinya yang pertama itu operasi pengangkatan pembengkakan. Yang kedua, kalau misalnya kayak aku, karena aku nggak punya tiroid lagi, makan obat seumur hidup. Obatnya tuh namanya Etirok. Terus yang ketiga, ada juga orang yang pakai radioterapi, ada juga yang kemoterapi gitu untuk mematikan sel kanker yang ganas itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya guys, dan aku tutupi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.